Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas video mata kuliah pengantar manajemen risiko chapter 3 yang berjudul Credit Risk Individual Loan Risk yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta. PPT ini disusun oleh kelompok kami yang beranggotakan saya Felicia Deviani Siti Hawa dengan NIM 2019-12-11-028, kemudian ada Azhar Safa Putri Nabila dengan NIM 2019-12-11-024, kemudian Maria Angelica dengan NIM 2019-12-11-046, dan terakhir ada Muhammad Aris Alwaritz dengan NIM 2019-12-11-052. Berikut presentasinya. Credit Risk Individual Loan Risk. Manajemen resiko kredit penting bagi manajer lembaga keuangan karena melibatkan penentuan beberapa fitur pinjaman atau instrumen utang, tingkat bunga, jatuh tempo, agunan, dan persyaratan lainnya. Proyek yang lebih berisiko memerlukan lebih banyak analisis sebelum pinjaman disetujui atau instrumen utang dibeli. Jika analisis risiko kredit tidak memadai, tingkat default bisa lebih tinggi dan mendorong bank ke dalam kebangkrutan, terutama jika pasarnya kompetitif dan marginnya rendah. Memang, default satu peminjam besar dapat memiliki dampak signifikan pada nilai dan reputasi banyak orang di lembaga keuangan. Misalnya, total exposure bank-bank Amerika Serikat ke WorldCom pada saat kebangkrutan banknya pada tahun 2000 adalah lebih dari 700 juta dolar. Kerugian dari kegagalan tunggal ini mengakibatkan penurunan laba per saham di JP Morgan Chase sebesar 5 sen atau hampir 2%. Pada saat itu, Bank One atau Bank One sekarang menjadi bagian dari JP Morgan Chase sebesar 3 sen atau 1%, dan di Bank of America sebesar 5 sen atau 1%. Demikian pula, satu jurusan peristiwa ekonomi dapat menyebabkan kerugian bagi banyak portofolio pinjaman lembaga keuangan. Misalnya pada tahun 2005, badai Katrina dan Rita mengakibatkan lebih dari 1,3 miliar pinjaman macet untuk bank-bank besar beroperasi di daerah yang terkena badai. Dan tentu saja krisis pasar keuangan akhir 2000-an mengakibatkan kerugian terkait risiko kredit terbesar yang pernah ada untuk keuangan Amerika Serikat institusi. Kerugian dari jatuhnya nilai instrumen kredit di dalam dan di luar neraca
benar-benar aja, misalnya hipotek sekuritas berbasis hipotek kartu kredit mencapai 2,3 triliun di seluruh dunia, dengan 1,6 triliun berasal dari pinjaman dan aset yang berasal charge-off tahunan. Pada total pinjaman dan sewa di bank-bank Amerika Serikat adalah 1,94%, sedikit di bawah tingkat 1,95% pada kuartal keempat tahun 2008. Itu adalah tingkat pemotongan bersih kuartalan tertinggi dalam 25 tahun yang dilaporkan oleh lembaga-lembaga yang diasuransikan data ini. Banyak lembaga keuangan tidak mampu bertahan dari krisis hipotek. Misalnya, Countrywide Financial, penerbit hipotek terbesar di negara itu, hampir gagal di musim panas 2007 karena default oleh peminjam subprime mortgage. Hanya investasi ekuitas senilai 2,2 miliar oleh Bank of America pada tahun 2007. Dan kemudian diakuisisi oleh Bank Amerika pada tahun 2008, membuat penghematan ini tetap hidup. Akuisisi ini terbukti mahal bagi Bank of America. Bahkan hingga tahun 2014, Bank of America membayar rekor penyelesaian 17 miliar kepada Departemen Kehakiman Amerika Serikat atas hipotek dipertanyakan yang dikeluarkan oleh Countrywide. Sebelumnya, akuisisi pemukiman itu adalah yang terbesar yang pernah dicapai antara Amerika Serikat dan satu perusahaan dan kira-kira sama dengan total keuntungan Bank of America selama 3 tahun sebelumnya. Indy McBank, pemberi pinjaman hipotek terbesar ke-9 di Amerika Serikat pada tahun 2007, direbut oleh FDIC pada bulan Juli 2008 dengan biaya FDIC sebesar antara 4 miliar dan 8 miliar. IndyMac mewakili kegagalan bank terbesar di lebih banyak lagi dari 20 tahun secara keseluruhan. Pada 2008 sampai 2010, 322 bank Amerika Serikat gagal dibandingkan dengan 3 pada tahun 2005 sampai 2007. Selanjutnya, Federal Deposit Insurance Corporation melaporkan bahwa mereka memiliki 884 bank di daftar lembaga bermasalah pada akhir tahun 2010, naik dari 90 pada kuartal pertama 2008. Baru-baru ini, portofolio pinjaman bank terkena kerugian dari utang Eropa krisis.
Pada awal 2012, bank-bank Amerika Serikat hampir tidak memiliki eksposur terhadap utang ya, yang dihadapi bank-bank Amerika Serikat dan sistem perbankan dari default utang Yunani dan krisis penularan di zona euro lainnya. Negara sangat besar. Bank-bank Amerika Serikat memiliki tentang tentang eksposur utang senilai lebih dari 50 miliar ke Spanyol dan Irlandia, 6,6 miliar ke Portugal, dan lebih dari 66 miliar ke Italia. Semua negara dalam risiko gagal bayar jika terjadi perlambatan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, bank-bank Amerika Serikat memiliki eksposur yang lebih besar ke negara-negara yang lebih besar di Eropa, dan untuk bank-bank Eropa peristiwa-peristiwa terkait kredit yang tampaknya tak berkesudahan ini menekankan bahwa lembaga keuangan membutuhkan untuk mengelola portofolio pinjaman mereka untuk melindungi lembaga keuangan secara keseluruhan dari kegagalan karena risiko kredit. Next, credit quality problems. Selama 3 dekade terakhir, kualitas kredit pinjaman dan investasi banyak lembaga keuangan keputusan telah menarik banyak perhatian. Pada tahun 1980-an, ada yang luar biasa masalah dengan pinjaman bank ke negara-negara kurang berkembang, LDC, serta dengan penghematan dan pinjaman bank, perumahan, dan hipotek pertanian. Pada awal 1990-an, perhatian beralih masalah pinjaman real estate komersial, di mana bank, barang bekas, dan perusahaan asuransi sebuah serta obligasi sampah jenis spekulatif atau lembaga komunikasi seperti bisnis.
Untuk materi selanjutnya, baik, untuk materi selanjutnya yaitu baru-baru ini portofolio pinjaman bank terkena kerugian dari utang Eropa yang mengalami kekrisisan, di mana pada awal tahun 2012, bank-bank Amerika Serikat hampir tidak memiliki exposure terhadap utang Yunani, di mana kira-kiranya adalah sebesar 5,8 miliar dolar. Meskipun jumlah yang tidak relatif signifikan ini, risiko krisis penularan di zona euro lainnya, negara-negara yang sangat besar, bank-bank Amerika Serikat memiliki exposure yang lebih dari 50 dolar miliar ke Spanyol dan Irlandia, di mana sebesar 6,6% miliar ke Portugal dan lebih dari 66 miliar ke Italia. Semua negara dalam risiko gagal bayar jika terjadi perlambatan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, bank-bank Amerika Serikat memiliki exposure yang lebih besar ke negara-negara yang lebih besar di Eropa dan untuk bank-bank Eropa. Peristiwa terkait kredit yang tampak nyata berkesudahan ini menekankan bahwa LK membutuhkan untuk pengelolaan portofolio pinjaman mereka untuk melindungi LK secara keseluruhan dari kegagalan karena risiko kredit. Next. Kemudian selanjutnya pada credit quality problems. Selama 3 dekade terakhir, kualitas kredit pinjaman dan investasi banyak LK keputusan telah menarik banyak perhatian, di mana pada tahun 1980-an ada yang luar biasa banyak perhatian, masalah dengan pinjaman bank ke negara yang kurang berkembang atau yang dikenal dengan LDC, serta dengan penghematan dan pinjaman bank perumahan dan hipotek pertanian, di mana pada tahun 1900-an perhatian beralih masalah pinjaman real estate komersial di mana bank, barang bekas, serta perusahaan asuransi semuanya terekspos, serta obligasi sampah yang dinilai sebagai spekulatif atau kurang dari sekuritas tingkat investasi oleh lembaga pemerintah obligasi seperti contohnya adalah Moody's or Standard and Miskin. Kemudian pada akhir 1900 90-an, kekhawatiran bergeser ke pertumbuhan pesat dalam kredit mobil dan kartu kredit berkualitas rendah, serta penurunan kualitas komersial, di mana standar pinjaman karena tunggakan pinjaman mulai meningkat, di mana pada tahun 1990-an dan awal pada tahun 2000-an, perhatian terfokus pada masalah dengan perusahaan telekomunikasi, perusahaan teknologi baru, dan berbagai negara berdaulat termasuk di berbagai waktu Argentina, Brazil, Rusia, serta Korea Selatan. Terlepas dari masalah kredit ini, kualitas kredit sebagian besar LK meningkat sepanjang tahun 1990-an. Misalnya untuk bank komersial yang diasuransikan FDIC, rasio pinjaman bermasalah terhadap aset menurun secara signifikan dari tahun 92 hingga 2000-an. Next.
Berikut adalah grafik mengenai non-performing asset ratio untuk Amerika Serikat Commercial Bank. Next. Di mana terdapat resesi ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2000-an yang menyebabkan pengembalian tren ini karena tingkat kredit bermasalah meningkat, terutama pada komersial dan industri pinjaman. Namun demikian, kredit bermasalah pada semua kategori masih di bawah. Bahwa pada awal 1990, ketika Amerika Serikat membaik pada pertengahan 2000-an, tingkat pinjaman melonjak pada kuartal terakhir pada tahun 2006 dan semua pada tahun 2007 sebagai pemilik rumah yang telah menegakkan diri secara finansial dan membeli rumah atau membiayai kembali hipotek di awal tahun 2000-an yang tertinggal dalam pembayaran pinjaman mereka. Masalah di pasar hipotek terus meningkat karena jumlah penyitaan mencapai rekor 1,5 juta di 6 bulan pertama di tahun 2009. Kredit bermasalah real estate mencapai tingkat yang lebih tinggi dari yang terlihat pada tahun 1980-an. Masalah di pasar hipotek menyebar ke sektor lain, demikian juga pada tahun 2008, pengajuan kebangkrutan konsumen naik menjadi 1,6 juta, naik dari 801,80 pada tahun 2007 dan 602.000 pada tahun 2006. Kerugian pinjaman usaha yang juga meningkat. Next. Misalnya ketika Chrysler mengalami kebangkrutan pada Mei 2009, ia berutang kepada bank, termasuk Citigroup dan JP Morgan Chase, sebesar 6,9 miliar. Rencana Presiden Obama untuk pemotongan kebangkrutan Chrysler bahwa menjadi 1 miliar untuk kerugian bank sebesar 5,9 miliar dolar bank. Bank akhirnya menyadari 33 sen dolar untuk pinjaman ini. Kerugian sebesar 4,6 miliar sebagai ekonomi Amerika Serikat perlahan pulih pada tahun 2010 hingga 2015. Tingkat kredit bermasalah turun tipis tetapi masih tetap pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang terlihat. Selama sebagian besar periode 30 tahun, masalah kualitas kredit dalam kasus modal dan kekayaan bersih yang begitu signifikan, sehingga merugikan pengaruh prospek pertumbuhan dan kemampuannya untuk bersaing dengan lembaga keuangan domestik dan internasional lainnya. Namun, risiko kredit tidak hanya berlaku untuk area pinjaman tradisional dan investasi obligasi, karena bank dan lembaga keuangan telah berkembang menjadi penjaminan kredit dan aktivitas di luar neraca lainnya. Jenis baru dari eksposur risiko kredit telah muncul, menyebabkan kekhawatiran di antara manajer dan regulator. Dengan demikian, analisis risiko kredit sekarang penting untuk berbagai macam perjanjian kontraktual antara lembaga keuangan dan rekan. Next. Types of loans. Next. Commercial and industrial loans. Pinjaman sindikasi disediakan oleh sekelompok LK sebagai lawan dari pemberi pinjaman tunggal. Pinjaman sindikasi disusun oleh FI utama atau agen dan peminjam. Setelah persyaratan, tarif biaya, dan perjanjian ditetapkan, potongan pinjaman dijual ke LK lain. Selain itu, pinjaman K dan I dapat dijamin atau tanpa jaminan. Pinjaman yang dijamin atau pinjaman beragun aset didukung oleh aset tertentu dari peminjam.
Jika peminjam prestasi, pemberi pinjaman memiliki hak gadai pertama atau klaim atas mereka aktiva. Hutang yang dijamin oleh lebih senior dari pinjaman tanpa jaminan atau hutang junior yang hanya memiliki klaim umum atas aset pinjaman jika terjadi default. Seperti yang kami jelaskan nanti di bab ini, biasanya ada trade-off antara keamanan atau dukungan agunan pinjaman dan tingkat bunga pinjaman atau premi risiko yang dibebankan oleh pemberi pinjaman atas pinjaman. Next. Pinjaman dapat dilakukan baik spot atau di bawah komitmen pinjaman spot dibuat oleh FI dan peminjam menggunakan atau menghapus seluruh jumlah pinjaman dengan segera. Dengan komitmen pinjaman atau jalur kredit, pemberi pinjaman membuat sejumlah kredit tersedia seperti 10 juta dolar. Peminjam memiliki opsi untuk menurunkan jumlah beberapa pun hingga 10 juta seperti 10 juta dolar. Peminjam memiliki kredit tersedia seperti 10 juta dolar. Peminjam memiliki opsi untuk menurunkan jumlah beberapa pun hingga 10 juta dolar setiap saat selama periode komitmen. Dalam pinjaman dengan suku bunga tetap komitmen tingkat bunga yang harus dibayar pada setiap take down ditetapkan ketika kontrak komitmen pinjaman berasal. Ini bisa menguntungkan selama periode kenaikan suku bunga di mana peminjam dapat meminjam sesuai kebutuhan pada tingkat yang telah ditentukan. Jika penurunan suku bunga, peminjam dapat meminjam sesuai kebutuhan pada tingkat yang telah ditentukan. Jika penurunan suku bunga, peminjaman dapat meminjam dari sumber lain. Kekurangannya adalah biaya. Seringkali biaya di muka diperlukan selain biaya back-end untuk yang tidak digunakan bagian dari komitmen. Dalam komitmen, suku bunga mengembangkan peminjam membayar tingkat pinjaman yang berlaku saat pinjaman benar-benar diturunkan. Next. Real estate loans, pinjaman real estate terutama pinjaman hipotek dan beberapa pinjaman ekuitas rumah bergulir sekitar 12% dari portofolio pinjaman real estate pada Maret 2015. Untuk bank serta barang bekas, hipotek perumahan masih merupakan komponen terbesar dari portofolio pinjaman real estate 55,8% pada 2015. Seperti halnya pinjaman K dan I, karakteristik pinjaman hipotek perumahan sangat berbeda. Karakteristik pinjaman hipotek perumahan
Termasuk ke individual consumer loans. Jenis pinjaman utama lainnya adalah pinjaman individu atau konsumen, seperti pinjaman pribadi dan mobil pinjaman, bank konvensional, perusahaan pembiayaan, pengecer, lembaga tabungan, serikat kredit, dan perusahaan minyak juga menyediakan pembiayaan pinjaman konsumen melalui kartu kredit. Seperti Visa, Mastercard, dan kartu kredit kepemilikan yang diterbitkan oleh misalnya Sears dan AT&T. Transaksi kartu kredit biasanya harus diotorisasi oleh bank pemegang kartu. Dalam bagian verifikasi kualitas kredit yang memuaskan terjadi pada setiap transaksi. Other loans, kategori pinjaman lain dapat mencakup berbagai jenis pinjaman dan jenis termasuk petani, bank lain, lembaga keuangan non-bank seperti pinjaman main broker, pinjaman yang biaya persentase dari portofolio investasi individu, negara bagian dari lembaga pemerintah, bank asing, dan pemerintah berdaulat. Lalu kita masuk ke pengembalian pinjaman yang dijanjikan secara kontrak. Uraian pinjaman sebelumnya memperjelas bahwa sejumlah faktor mempengaruhi pengembalian yang dijanjikan yang dicapai FI dan jumlah pinjaman atau aset dolar yang diberikan. Faktor-faktor ini termasuk berikut ini. Yang pertama ada tingkat bunga pinjaman. Yang kedua segala biaya yang berkaitan dengan pinjaman. Yang ketiga ada premi kredit atas pinjaman. Yang keempat dukungan agunan dari pinjaman. Yang kelima persyaratan harga lainnya, yaitu terutama saldo kompensasi dan persyaratan cadangan. Kemudian sekarang kita masuk. Pertama kita perlihatkan contoh bagaimana menghitung mengembalikan yang dijanjikan pada KNL meminjamkan. Misalkan Heavy membuat 1 tahun pinjaman 1 juta. Tingkat pinjaman ditetapkan sebagai berikut. Base lending rate atau BR sama dengan 8%, ditambah premi atau margin risiko kredit sama dengan 2%. Jadi BR ditambah premi margin risiko kredit sama dengan 10%. Tingkat pinjaman dasar atau BR dapat mencerminkan biaya modal rata tertimbang FI atau biaya marginal dana seperti tingkat kertas komersial, tingkat dana federal, atau LIBOR London Interbank Offered Rate yang merupakan tingkat pinjaman dolar antar bank dengan jatuh tempo tertentu di pasar luar negeri atau euro dolar. Selanjutnya akan dibahas oleh Maria Angelica Marbun. Misalnya pada keras kerja komersial di Amerika Serikat, sedang mengutip tarif sebagai spread di atas tingkat LIBOR daripada di atas tingkat tagihan treasury-nya. Di mana tingkat LIBOR ini yang lebih tinggi menghasilkan biaya pinjaman yang lebih tinggi untuk bisnis, sementara yang tingkat lebih rendah dapat menggunakan alkar ragu-ragu untuk meminjamkan. Selain pinjaman usaha, beberapa obligasi
Sekarang kita masuk ke biaya beban langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan pinjaman, umumnya terbagi dari 3 kategori. Yang pertama, biaya originasi pinjaman dari yang dibebankan kepada peminjam untuk memproses aplikasi. Yang kedua, persyaratan saldo kompensasi B untuk disimpan sebagai simpanan, umumnya giro tanpa bunga. Saldo kompensasi adalah persentase dari pinjaman bahwa peminjam tidak dapat secara aktif menggunakan untuk pengeluaran. Sebaliknya saldo ini harus disimpan di deposito di FI. Misalnya, peminjam menghadapi 10% persyaratan saldo kompensasi, pada pinjaman $100 harus menempatkan $10 pada deposit, biasanya pada giro dengan FI, dan hanya dapat menggunakan $90 dari $100 yang dipinjam. 3. Persyaratan cadangan atau RR yang dikenakan oleh Federal Reserve pada FI, khususnya lembaga penyimpanan giro, termasuk saldo kompensasi. Sementara risiko kredit mungkin merupakan faktor terpenting yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat pengembalian pinjaman. Faktor-faktor lain ini tidak boleh diabaikan oleh manajer LK dalam mengevaluasi pinjaman, profitabilitas, dan risiko. Selanjutnya adalah biaya dan beban langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan pinjaman, umumnya terbagi dalam 3 kategori. Di sini ada rumusnya, dan rumus ini mungkin perlu penjelasan. Pembilangnya adalah bruto yang dijanjikan arus kas masuk FI per dolar yang dipinjamkan, yang mencerminkan biaya langsung dari ditambah tingkat bunga pinjaman, BR, plus dalam penyebut untuk setiap $1 yang dipinjamkan FI, dia mempertahankan B sebagai saldo kompensasi tanpa bunga. Jadi, 1 min B adalah hasil bersih dari setiap $1 pinjaman yang diterima oleh peminjam dari LK, mengabaikan persyaratan cadangan. Namun, karena B atau saldo kompensasi dipegang oleh peminjam di FI dalam suatu permintaan rekening deposito Federal Reserve, mengharuskan lembaga penyimpanan untuk menyimpan non atau rendah cadangan berbunga pada tingkat RR terhadap saldo kompensasi. Dalam kasus khusus di mana biaya dari adalah 0 dan saldo kompensasi B adalah 0. Formula pengembalian yang dijanjikan secara kontraktual dikurangi menjadi 1 plus K sama dengan 1 plus BR plus. Artinya, premi atau margin risiko kredit merupakan faktor fundamental yang mendorong pengembalian pinjaman dijanjikan setelah tingkat dasar pinjaman ditetapkan. Perhatikan bahwa karena pasar pinjaman komersial menjadi lebih kompetitif, keduanya biaya originasi dari dan saldo kompensasi menjadi kurang penting. Untuk contoh, di mana saldo kompensasi masih dibebankan, FI sekarang dapat mengizinkannya untuk disimpan sebagai deposito berjangka, dan mereka memperoleh bunga. Next akan dilanjutkan oleh Maria Angelica. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi pengembalian yang diharapkan dari pinjaman. Next. Yang pertama itu pengembalian pinjaman yang dijanjikan dengan rumus 1 plus K, bahwa pinjaman dan pemberi pinjaman secara kontak disepakati mencangkup fitur suku bunga pinjaman dan non-suku bunga seperti biaya. Pengembalian pinjaman dijanjikan bagaimanapun mungkin berbeda dari yang diharapkan, dan memang pengembalian pinjaman yang sebenarnya karena risiko gagal bayar. Next. Lalu ada juga mengenai risiko default, yaitu risiko bahwa peminjam tidak dapat atau tidak mau memenuhi persyaratan yang dijanjikan berdasarkan pinjaman kontrak. Risiko ini biasanya hadir sampai tingkat tertentu di semua pinjaman. Next. Di mana P adalah probabilitas pelunasan pinjaman sehingga FI menerima pokok dan bunga seperti yang dijanjikan, dengan rumus 1 min P adalah probabilitas default, di mana FI ini tidak menerima apapun, misalnya adalah 0. Yang mengatur ulang persamaan ini, kita bisa menggunakan rumus ER sama dengan P dengan dikalikan 1 plus K dikali dengan 1. Sejauh P kurang dari 1, maka risiko default ini hadir. Next. Artinya, K dan P ini tidak bebas.
Memang dalam rentang waktu tertentu, ketika biaya dan tingkat pinjaman yang meningkat, kemungkinan bahwa pinjaman yang membayar pengembalian yang dijanjikan dapat berkurang, yaitu ketika K dan P mungkin berhubungan negatif. Sehingga akibatnya LK biasanya harus mengendalikan risiko kredit dalam 2 dimensi. Next. Di mana pembayaran aktual dan atau default pada pinjaman setelah dikeluarkan mungkin berbeda dari kemungkinan yang diharapkan. Sehingga secara umumnya dibandingkan dengan pinjaman grosir, dimensi kuantitas pengembalian perbedaan risiko kredit pada pinjaman retail lebih dari harga dimensi tidak. Next. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai materi keputusan. Yang pertama itu ada retail, karena ukuran dolar yang kecil dari pinjaman yang konteks keseluruhan portofolio asa, dan biaya yang lebih tinggi untuk mengumpulkan informasi tentang peminjaman rumah tangga. Sebagian besar keputusan pinjaman yang dibuat di tingkat retail cenderung menerima atau menolak keputusan. Terlepas dari risiko kredit mereka, peminjam yang diterima sering kali dikarenakan biaya tingkatan bunga yang sama dan dengan implikasi premi risiko kredit yang sama. Next. Selanjutnya ada wholesale yang berbeda dengan tingkat eceran pada tingkat grosir. LK menggunakan kedua tingkat suku bunga dan kuantitas kredit untuk mengendalikan risiko kredit, di mana peminjam beresiko tinggi dikarenakan markup pada suku bunga utama atau premi risiko kredit untuk mengkompensasikan FI untuk risiko kredit tambahan yang terlibat. Next. Selanjutnya masih dalam pembahasan wholesale. Jika hasil besar tidak terwujud, maka peminjam mungkin harus gagal membayar pinjaman. Di dalam kasus yang ekstrim, FI tidak menerima bunga dan biaya pinjaman yang dijanjikan, walaupun pokok asli yang dipinjamkan. Hal inilah yang menunjukkan bahwa tingkat bunga kontraktual yang sangat tinggi biaya pinjaman sebenarnya dapat mengurangi pengembalian pinjaman. Next. Sebagai alternatifnya, peminjam dapat mengalihkan penggunaan dana pinjaman mereka ke proyek investasi berisiko tinggi agar memiliki peluang yang kecil untuk dapat melunasi pinjaman. Seperti pada gambar yang tertera 10/4, ketika suku bunga naik di atas K bintang, yaitu 8%, tambahan pengembalian yang diharapkan yang diperoleh FI melalui kontrak yang lebih tinggi, suku bunga yang dijanjikan atau yang dikenal dengan K, semakin diimbangi dengan kemungkinan pembayaran kembali yang lebih rendah pinjaman atau dengan lambang P. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi pengukuran risiko kredit. Next. Yaitu materi ini membahas mengenai tingkatan retail yang banyak informasi yang perlu dikumpulkan secara internal atau dibeli dengan lembaga kredit eksternal, di mana tingkat grosir sumber informasi ini didukung oleh informasi yang tersedia secara umum. Next. Karena adanya kemajuan teknologi dan pengelolaan informasi membuat penilaian kuantitatif terhadap peminjaman yang lebih kecil menjadi lebih banyak dan layak sehingga lebih murah. Rincian ini yang lebih sederhana terkait dengan pengukuran risiko kredit dan pinjaman di tingkat retail serta grosir. Next. Seperti contohnya adalah pinjaman perjanjian pembatasan umum yang disertakan dalam bentuk kontrak, obligasi, serta pada pinjaman yang membatasi jumlah dividen yang dapat dibayarkan perusahaan kepada pemegang ekuitas yang ada. Next. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai materi model risiko default.
Next. Di mana ekonom, yaitu analisis dan manajer FI telah menggunakan banyak model yang berbeda untuk menilai risiko gagal bayar atas pinjaman dan obligasi ini, yaitu yang bervariasi dari yang relatif kualitatif hingga model yang kuantitatif. Selanjutnya, model ini tidak saling eksklusif. Sebuah manajer FI dapat menggunakan lebih dari satu model untuk mencapai harga kredit dan jumlah pinjaman keputusan penjatahan. Next. Di mana dalam model kualitatif, informasi ini membantu manajer membuat penilaian berdasarkan informasi tentang kemungkinan gagal bayar peminjam serta menentukan harga pinjaman atau utang dengan benar. Next. Lalu ada beberapa faktor khusus peminjaman. Yang pertama itu ada reputasi. Mana reputasi peminjam melibatkan sejarah peminjaman-peminjaman dari pemohon kredit. Hubungan pelanggan jangka panjang antara peminjam dan pemberi pinjaman membentuk implisit kontrak tentang pinjaman dan pembayaran yang melampaui formal kontrak hukum eksplisit yang menjadi dasar hubungan peminjam dengan pemberi pinjaman. Next. Lalu ada juga faktor selanjutnya mengenai leverage, di mana leverage atau struktur modal pinjam, yaitu rasio utang terhadap ekuitas, besar utang, seperti obligasi dan pinjaman, meningkatkan bunga beban peminjam dan menimbulkan klaim yang signifikan atas arus kas. Next. Lalu faktor selanjutnya adalah volatilitas pendapatan. Sama halnya dengan leverage, aliran pendapatan yang sangat meningkat probabilitas bahwa peminjam tidak dapat memenuhi beban bunga dan pokok tetap untuk setiap struktur modal tertentu. Sehingga perusahaan baru atau perusahaan di teknologi tinggi industri dengan varian pendapatan yang tinggi dari waktu ke waktu adalah risiko kredit yang kurang menarik daripada mereka yang memiliki riwayat pendapatan yang panjang dan lebih stabil. Next. Lalu faktor selanjutnya adalah mengenai agunan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, fitur utama dalam setiap putusan pemberi pinjaman dan penetapan harga pinjaman adalah tingkat agunan itu sendiri, atau aset yang mendukung keamanan pinjaman. Obligasi hipotek memberikan pemegang obligasi klaim pertama untuk beberapa bagian tertentu seperti properti pinjaman, biasanya mesin atau bangunan, surat utang pemberi pemegang obligasi klaim yang lebih umum, dan lebih beresiko atas aset peminjam. Next. Materi selanjutnya yaitu pengukuran risiko kredit. Next. Dalam faktor khusus peminjam, terdapat tabel grafiknya yang bergerak. Untuk sisi kirinya yaitu mengenai probability of default, dan bagian X-nya yaitu leverage, yaitu debt terhadap equity ratio. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tingkat suku bunga, di mana suku bunga yang tinggi menunjukkan tingkat tindakan kebijakan moneter yang membatasi oleh Federal Reserve, di mana angka ini tidak hanya mencari dana untuk membiayai pinjaman mereka, keputusan lebih langka dan lebih mahal, tetapi juga harus mengakui banyaknya minat yang tinggi, tingkat berkolerasi dengan risiko kredit yang lebih tinggi secara umum. Next.
Selanjutnya akan dibahas mengenai model kuantitatif oleh Saudari Azhar Safa. Saya persilakan. Next. Model penilaian kredit adalah model kuantitatif yang menggunakan karakteristik peminjam yang diamati, baik untuk menghitung skor yang mewakili probabilitas pemohon untuk default, atau untuk menyortir peminjam ke dalam kelas risiko default yang berbeda. Dengan memilih dan menggabungkan karakteristik ekonomi dan keuangan peminjam yang berbeda, seorang manajer lembaga keuangan dapat mampu untuk pertama, menentukan secara numerik faktor mana yang penting dalam menjelaskan risiko gagal bayar. Kedua, evaluasi tingkat relatif atau pentingnya faktor-faktor ini. Ketiga, meningkatkan penetapan harga risiko gagal bayar. Keempat, lebih mampu menyaring pelamar pinjaman yang buruk. Dan yang terakhir, berada dalam posisi yang lebih baik untuk menghitung cadangan yang dibutuhkan untuk memenuhi masa depan yang diharapkan kerugian pinjaman. Next. Untuk menggunakan model penilaian kredit, manajer harus mengidentifikasi tujuan ekonomi dan ukuran risiko keuangan untuk kelas peminjam tertentu. Untuk utang konsumtif, karakteristik objektif dalam model penilaian kredit mungkin termasuk pendapatan, aset, usia, pekerjaan, dan lokasi. Utang-utang komersial, informasi arus kas, dan keuangan rasio seperti rasio utang ekuitas biasanya merupakan faktor kunci. Setelah data diidentifikasi, teknik statistik mengkuantifikasi atau skor, probabilitas risiko default atau risiko default klasifikasi. Next. Model probabilitas linier dan model logit. Model probabilitas linier menggunakan masa lalu data seperti rasio keuangan sebagai masukan ke dalam model untuk menjelaskan pengalaman pembayaran kembali pada pinjaman lama. Kepentingan dari relatif dari faktor-faktor yang digunakan dalam menjelaskan kinerja pembayaran masa lalu, kemudian meramalkan probabilitas pembayaran kembali pinjaman baru, yaitu faktor-faktor yang menjelaskan kinerja pembayaran masa lalu dapat digunakan untuk menilai P, probabilitas pembayaran yang dibahas sebelumnya dalam bab ini. Next. Lalu di sini ada contoh dari 10.2, yaitu tentang memperkirakan probabilitas pelunasan pinjaman menggunakan model scoring kredit probabilitas linier. Contohnya itu, misalkan ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku default peminjam di masa lalu, leverage atau rasio utang ekuitas, dan rasio penjualan aset. Berdasarkan pengalaman default atau pembayaran kembali masa lalu, model probabilitas linier diperkirakan sebagai PD1 sama dengan 0,5 dikali DE1 dikurang 0,0525 SA1. Lalu asumsikan calon peminjam memiliki DE sama dengan 0,3 dan SA sama dengan 2. Kemungkinan default yang diharapkan PDI kemudian dapat diperkirakan sebagai PD1 sama dengan 0,5, lalu DE-nya itu jadi 0,3 dikurang 0,0525 dikali SA-nya itu 2, sehingga didapat hasil 0,045 atau 4,5%. Next. Linear discriminant models. Mirip dengan model probabilitas linier, model diskriminan linier menggunakan data masa lalu sebagai input dalam model untuk menjelaskan pengalaman pembayaran kembali pinjaman lama.
Kepentingan relatif dari faktor-faktor yang digunakan dalam menjelaskan kinerja pembayaran masa lalu, kemudian meramalkan apakah pinjaman tersebut termasuk dalam kelas default tinggi atau rendah. Next. Pertimbangkan model analisis diskriminan yang dikembangkan oleh E.I. Altman. Di sini ada Z sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 1x5. Variabel indikator Z ini merupakan ukuran keseluruhan klasifikasi risiko default dari peminjam komersial. Hal ini pada gilirannya tergantung pada nilai dari berbagai rasio keuangan peminjam XI dan bobot penting dari rasio ini berdasarkan pengalaman masa lalu yang diamati dari peminjam yang gagal bayar versus tidak gagal bayar yang berasal dari model analisis diskriminan. Di mana X1 itu working capital dibagi total asset ratio, X2 itu return earning dibagi total asset ratio, X3 earning before interest and tax dibagi total asset ratio, X4 market value of equity dibagi book value of total liabilities, dan X5 sales dibagi total asset ratio. Next. Menurut model penilaian kredit Altman, setiap perusahaan dengan skor Z kurang dari 1,81 harus dianggap sebagai perusahaan dengan risiko default tinggi, antara 1,81 dan 2,99, sebuah perusahaan risiko default yang tidak pasti dan lebih besar dari 2,99, risiko gagal bayar yang rendah. Next. Ada sejumlah masalah dalam menggunakan model analisis diskriminan untuk membuat evaluasi risiko kredit. Masalah pertama adalah bahwa model ini biasanya hanya membedakan antara dua kasus ekstrim perilaku peminjam, yaitu tidak ada default dan default. Seperti yang dibahas dalam bab 7, dapat berbagai gradasi default dari non-payment atau penundaan pembayaran bunga atau non-performing asset, hingga outright default pada semua pembayaran bunga dan pokok yang dijanjikan. Masalah ini menunjukkan bahwa penyortiran yang lebih akurat atau dikalibrasi dengan baik di antara peminjam mungkin memerlukan pendefinisian lebih banyak kelas dalam model analisis diskriminan. Lalu untuk masalah kedua adalah bahwa tidak ada alasan ekonomi yang jelas untuk mengharapkan bahwa bobot dalam fungsi diskriminan atau lebih umum, bobot dalam model penilaian kredit apapun akan konstan selama periode yang sangat singkat. Untuk masalah yang ketiga, bahwa model-model ini mengabaikan faktor-faktor penting yang sulit diukur, yang mungkin memainkan peran penting dalam keputusan default atau tidak. Misalnya itu reputasi peminjam dan sifat hubungan peminjam pemberi pinjaman jangka panjang dapat menjadi karakteristik khusus peminjam yang penting. Seperti faktor makro seperti fase siklus bisnis. Lalu untuk masalah yang terakhir itu berkaitan dengan catatan default yang disimpan oleh finansial institusi. Saat ini nggak ada database terpusat tentang pinjaman bisnis yang gagal karena kepemilikan dan alasan lainnya. Next. Selanjutnya, model pengukuran dan penetapan harga risiko kredit yang lebih baru, yaitu struktur jangka derivasi risiko kredit. Salah satu metode berbasis pasar untuk menilai exposure risiko kredit dan kemungkinan gagal bayar adalah dengan menganalisis premi risiko yang melekat pada struktur imbal hasil saat ini atas utang perusahaan atau pinjaman kepada peminjam dengan peringkat risiko serupa. Lembaga pemeringkat seperti Standard dan Poor atau S&P mengkategorikan penerbit obligasi korporasi ke dalam setidaknya 7 kelas utama menurut persepsi kualitas kredit. 21.4 peringkat kualitas pertama, AAA, AAA, dan BBB menunjukkan peminjam berkualitas investasi. Next.
Kantor Pengawas Keuangan Mata Uang yang mengatur bank-bank nasional membatasi kemampuan bank-bank untuk membeli surat-surat berharga di luar kelas-kelas ini. Sebagai perbandingan, regulator perusahaan asuransi telah mengizinkan lembaga keuangan ini untuk membeli sekuritas non-investment grade dengan peningkat seperti BB, B, dan CCC, tetapi dengan pembatasan jumlah agregat yang mereka dapat masukkan ke dalam portofolio mereka. Ketiga kelas ini dikenal sebagai obligasi hasil tinggi atau obligasi sampah. Peringkat kualitas yang berbeda tercermin dalam sejauh mana imbal hasil obligasi korporasi melebihi yang tersirat oleh kurva imbal hasil treasury atau bebas risiko kredit. Next. Lalu di sini itu ada figur 10.6 itu tentang kurva imbal hasil obligasi, diskon korporasi dan treasury. Dapat dilihat untuk obligasi korporasi grade B tanpa kupon di atas treasury 0 kupon jatuh tempo yang serupa disebut treasury strips, karena strip treasury dan obligasi korporasi tanpa kupon adalah obligasi diskon pembayaran tunggal yang mungkin untuk mengekstrak premi risiko kredit yang diperlukan dan probabilitas gagal bayar dari data pasar aktual pada suku bunga. Artinya, selisih antara obligasi diskonto bebas risiko yang diterbitkan oleh perbendaharaan dan obligasi diskonto yang diterbitkan oleh peminjam korporasi dengan kualitas yang berbeda mencerminkan exposure risiko kredit yang dirasakan dari peminjam korporasi untuk pembayaran tunggal pada waktu yang berbeda di masa depan. Next. Lalu selanjutnya membahas tentang probabilitas default pada instrumen utang satu periode. Probabilitas gagal bayar pada instrumen hutang satu periode asumsikan bahwa finansial institusi memerlukan pengembalian yang diharapkan dari sekuritas utang perusahaan 1 tahun atau kupon 0 sama dengan setidaknya pengembalian bebas risiko pada treasury 1 tahun. Kupon 0 strip. P adalah probabilitas bahwa hutang perusahaan akan dilunasi secara penuh. Oleh karena itu, cantumin P adalah probabilitas default. Jika peminjam gagal bayar, finansial institusi untuk saat ini diasumsikan tidak mendapatkan apa-apa, yaitu tingkat pemulihan 0 atau kerugian yang diberikan default adalah 100%, dengan menunjukkan pengembalian yang dijanjikan secara kontrak atas strip utang perusahaan 1 tahun sebagai 1 plus K dan pada strip treasury 1 tahun bebas risiko kredit sebagai 1 plus I. Manajer finansial institusi hanya akan acuh tak acuh antara sekuritas korporat dan treasury ketika P dikali 1 plus K sama dengan 1 plus I atau pengembalian diharapkan atas sekuritas perusahaan sama dengan tingkat bebas risiko. Next. Sebagai contoh, tabel 10.8 ini tentang tingkat pemulihan pada hutang yang gagal bayar, memberikan tingkat pemulihan hutang yang gagal bayar berdasarkan jenis hutang dari tahun 1982 hingga 2014. Seperti yang dibahas sebelumnya, dalam bab ini banyak pinjaman dan obligasi dijamin atau dijaminkan dengan hak gadai pertama pada berbagai bagian properti atau aset nyata jika suatu default peminjam. Dapat dilihat bahwa pinjaman dengan jaminan mengalami tingkat pemulihan tertinggi di antara obligasi yang terdaftar, yaitu 59,5%. Next. Model pengukuran dan penetapan harga risiko kredit yang lebih baru. Masih tentang probabilitas default pada instrumen hutang multiperiode. Untuk melakukan ini, manajer harus memperkirakan probabilitas bahwa obligasi akan gagal bayar pada tahun kedua dengan syarat probabilitas tidak gagal bayar pada tahun pertama. Probabilitas bahwa obligasi akan gagal bayar pada tahun tertentu jelas bergantung pada fakta bahwa default belum terjadi lebih awal. Probabilitas bahwa obligasi akan gagal bayar pada tahun tertentu, T adalah probabilitas default marginal untuk tahun itu, 1 min PT. Namun
Untuk pinjaman 2 tahun, probabilitas marginal default pada tahun kedua, yaitu 1 min P2 dapat berbeda dari probabilitas marginal default pada tahun pertama, yaitu 1 min P1. Jika kita menggunakan probabilitas default marginal ini, probabilitas default kumulatif pada suatu waktu antara sekarang dan akhir tahun 2 adalah CP sama dengan 1 min buka kurung P1 kali P2 tutup kurung. Next. Lalu di sini ada contoh 10.5 tentang menghitung probabilitas default pada obligasi multiperiod. Misalkan manajer finansial institusi ingin mengetahui probabilitas gagal bayar pada pinjaman 2 tahun. Untuk pinjaman 1 tahun, 1 min P1 sama dengan 0,05 adalah probabilitas marginal dan total atau kumulatif atau CP default pada tahun 1. Kemudian dalam bab ini kita membahas cara-cara di mana P2 ini dapat diperkirakan oleh manajer finansial institusi. Tetapi untuk saat ini anggaplah bahwa 1 min P2 sama dengan 0,07. Kemudian 1 min P1 sama dengan 0,05 merupakan marginal probability default di tahun 1, lalu untuk 1 min P2 sama dengan 0,07 sama dengan marginal probability default di tahun 2. Probabilitas peminjam yang sama tidak gagal bayar setiap saat antara sekarang waktu 0 dan akhir periode 2 adalah P1 dikali P2, yaitu 0,95 dikali 0,93 sama dengan 0,88,35. Jadi untuk perhitungan CP-nya itu sama dengan 1 dikali 0,95 dikali 0,93 didapat hasil 0,1165. Jadi ada kemungkinan 11,65% default selama periode ini. Next. Selanjutnya membahas tentang penurunan tentang tingkat mortalitas dari risiko kredit. Daripada mengekstraksi tingkat default yang diharapkan dari struktur bunga saat ini, manajer finansial institusi dapat menganalisis pengalaman risiko default historis atau masa lalu, tingkat kematian, obligasi, dan pinjaman dengan kualitas yang sama. Pertimbangkan untuk menghitung P1 dan P2 menggunakan model tingkat kematian. Di sini P1 adalah probabilitas obligasi atau pinjaman kelas B bertahan pada tahun pertama penerbitannya. Jadi, 1 min P1 adalah tingkat kematian marginal atau kemungkinan obligasi atau pinjaman gagal bayar pada tahun pertama penerbitan. Sementara, P2 adalah probabilitas pinjaman bertahan pada tahun kedua mengingat default belum terjadi selama tahun pertama. 1 min P2 adalah tingkat kematian marginal untuk tahun kedua. Jadi, untuk setiap tingkat kualitas peminjam perusahaan, tingkat kematian marginal MMR dapat menunjukkan pengalaman tingkat default historis obligasi dalam kelas kualitas tertentu di setiap tahun setelah penerbitan obligasi atau pinjaman. Next. Lalu perhatikan pada gambar 10.7 bahwa seiring bertambahnya usia obligasi kelas B, kemungkinan gagal bayar mereka meningkat di setiap tahun berturut-turut. Pada kenyataannya, segala bentuk kurva kematian adalah mungkin. Ada kemungkinan bahwa MMR bisa datar menurun seiring waktu. Ada kemungkinan bahwa MMR menunjukkan bentuk fungsional yang lebih kompleks. Tingkat kematian marginal ini dapat diperkirakan dari data aktual pada obligasi dan pinjaman default, khusus untuk obligasi kualitas grade B atau pinjaman. Next. Pada kenyataannya, segala bentuk kurva kematian adalah mungkin. Ada kemungkinan bahwa MMR bisa datar. Lalu khusus untuk obligasi kualitas grade B pinjaman itu rumusnya MMR 1 nilai total obligasi kelas B yang gagal bayar pada tahun pertama penerbitan dibagi total nilai obligasi kelas B yang beredar pada tahun pertama penerbitan.
Lalu untuk MMR2, total nilai obligasi kelas B yang beredar pada tahun kedua penerbitan dibagi total nilai obligasi kelas B yang beredar pada tahun kedua penerbitan disesuaikan dengan wan prestasi, panggilan, pelunasan dana, dan jatuh tempo pada tahun sebelumnya. Next. Lalu dapat dilihat di sini ada tabel 10-10 menunjukkan perkiraan kematian dan tingkat default kumulatif untuk sampel 2,847 obligasi korporasi yang diperingkat selama periode 1971 hingga 2014. Dari tabel 10-10 dapat dilihat bahwa tingkat kematian semakin tinggi, semakin rendah peringkat obligasi. Misalnya antara tahun 1971 dan 2014 ada probabilitas 0,90% bahwa obligasi peringkat A akan gagal bayar selama 10 tahun setelah diterbitkan dan probabilitas 36,87% bahwa obligasi peringkat B akan gagal bayar selama 10 tahun setelah diterbitkan. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Haris. Kita lanjutkan ke Rarok model. Model semakin populer digunakan untuk mengevaluasi dan harga risiko kredit berdasarkan data pasar adalah model Rarok. Rarok atau pengembalian modal yang disesuaikan dengan risiko adalah dipelopori oleh Banker Trust. Diakuisisi oleh Deutsche Bank pada tahun 1998 dan sekarang telah diadopsi oleh hampir semua bank besar di Amerika Serikat dan Eropa. Meskipun dengan beberapa perbedaan kepemilikan yang signifikan di antara mereka. Gagasan penting di balik Rarok adalah bahwa alih-alih mengevaluasi ROA tahunan aktual atau yang dijanjikan secara kontraktual atas pinjaman, seperti sebelumnya dalam bab ini, yaitu bunga bersih dan biaya dibagi dengan jumlah yang dipinjamkan. Petugas pemberi pinjaman menyeimbangkan pendapatan bunga dan biaya yang diharapkan dikurangi biaya dana terhadap risiko pinjaman yang diharapkan. Dengan demikian, pembilang pesanan Rarok adalah laba bersih dengan memperhitungkan biaya pendanaan pinjaman atas pinjaman. Selanjutnya, daripada membagi pendapatan pinjaman tahunan dengan aset yang dipinjamkan, itu dibagi dengan beberapa ukuran risiko aset pinjaman atau yang sering disebut modal berisiko karena kerugian pinjaman yang tidak terduga harus dihapuskan terhadap modal LK. Pinjaman disetujui hanya jika Rarok cukup tinggi dibandingkan dengan pengembalian patokan pada modal ROE untuk FI, di mana ROE mengukur pengembalian yang dibutuhkan pemegang saham atas investasi ekuitas mereka di FI. Idenya di sini adalah bahwa pinjaman harus dibuat hanya jika pengembalian pinjaman yang disesuaikan dengan risiko penambahan nilai ekuitas FI yang diukur oleh ROE yang dibutuhkan oleh pemegang saham FI. Jadi, misalnya jika ROE FI adalah 10%, pinjaman harus dilakukan hanya jika perkiraan Rarok lebih tinggi dari 10% yang dibutuhkan oleh pemegang saham LK sebagai imbalan atas investasi mereka di FI.
Sebagai alternatif, jika RAROC pada pinjaman yang ada berada di bawah tolak ukur RAROC RI, petugas pemberi pinjaman harus berusaha menyesuaikan persyaratan pinjaman untuk membuatnya menguntungkan lagi. Oleh karena itu, RAROC berfungsi sebagai ukuran risiko kredit dan penetapan harga pinjaman alat untuk manajer RI. Sekarang kita masuk ke option models of default risk. Kerangka teoritis dalam beberapa tahun terakhir mengikuti karya perintis Nobel pemegang hadiah Merton, Black, dan Scholes. Kami sekarang menyadari bahwa ketika sebuah perusahaan menaikkan dana dengan menerbitkan obligasi atau meningkatkan pinjaman banknya, ia memiliki default yang sangat berharga atau opsi pembayaran kembali. Yaitu jika objek investasi pinjaman gagal sehingga tidak dapat membayar kembali pemegang obligasi atau bank, ia memiliki pilihan untuk gagal membayar utangnya dan menyerahkan aset yang tersisa kepada pemegang utang. Karena terbatas kewajiban bagi pemegang ekuitas, kerugian peminjam dibatasi pada sisi negatifnya oleh jumlah ekuitas yang diinvestasikan dalam perusahaan. Di sisi lain, jika semuanya berjalan dengan baik, peminjam dapat menyimpan sebagian besar pengembalian atas investasi aset setelah yang dijanjikan pokok dan bunga utang telah dilunasi. KFV Corporation yang adalah dibeli oleh Moody's pada tahun 2002 dan sekarang menjadi bagian dari Moody's Analytics Enterprise Risk Solution. Mengubah ide yang relatif sederhana ini menjadi model pemantauan kredit. Banyak FI Amerika Serikat terbesar sekarang menggunakan model ini untuk menentukan default yang diharapkan frekuensi risiko EDF dari perusahaan besar. Sebelum kita melihat Moody's Analytics model monitor kredit, kita akan melihat lebih dekat pada teori yang mendasari opsi pendekatan estimasi risiko default. Lampiran 10B terletak di situs web buku sebagai berikut: meninjau model penetapan harga opsi Black-Scholes, pembayaran peminjaman dari pinjaman, lihat fungsi pembayaran untuk peminjam gambar, di mana S adalah ukuran investasi ekuitas awal di perusahaan. Selanjutnya, the debt holders pay off from loans. Pertimbangkan pinjaman atau obligasi yang sama dari perspektif LK atau pemegang obligasi. Jumlah maksimum yang dapat diperoleh kembali oleh FI atau pemegang obligasi adalah B. Pembayaran yang dijanjikan. Namun, peminjam yang memiliki opsi default atau pembayaran kembali secara rasional akan membayar kembali pinjaman hanya jika A lebih besar daripada B. Yaitu jika nilai pasar aset melebihi nilai pelunasan utang yang dijanjikan. Peminjam yang nilai asetnya turun di bawah B akan gagal bayar dan menyerahkan aset yang tersisa pada pemegang utang. Fungsi pembayaran kepada pemegang utang ditunjukkan dalam gambar 10.10 setelah investasi dana pinjaman telah jadi. Jika nilai aset terletak di sebelah kanan B, nilai nominal utang seperti A2 pemegang utang atau FI akan dilunasi dan menerima B. Sebaliknya jika nilai aset jatuh dalam wilayah di sebelah kiri B, seperti dilunasi dan menerima B. Sebaliknya jika aset jatuh di sebelah kiri B seperti A1, pemegang utang hanya akan menerima kembali aset tersebut tersisa sebagai jaminan, sehingga kehilangan B min A1. Sekarang kita masuk ke the Moody's Analytics Option Model and Expected Default Frequency. Model Moody's Analytics sebenarnya mengenali masalah ini dengan menggunakan penetapan harga opsi pendekatan model atau OPM untuk mengekstrak nilai pasar tersirat dari aset dan aset volatilitas aset perusahaan tertentu. Model Moody's Analytics menggunakan nilai ekuitas dari perusahaan dari perspektif pemegang saham setara dengan mengadakan panggilan opsi pada aset perusahaan dengan jumlah utang yang dipinjam bertindak serupa dengan harga pelaksanaan opsi. Dari pendekatan ini dan hubungan antara volatilitas nilai pasar ekuitas perusahaan dan asetnya adalah mungkin untuk mendapatkan volatilitas aset risiko dari setiap perusahaan tertentu dan nilai pasar aset perusahaan. Menggunakan nilai tersirat untuk aset dan A, nilai pasar dari aset, kemungkinan distribusi nilai aset yang mungkin dari perusahaan relatif terhadap saat ini, kewajiban utang dapat dihitung selama 1 tahun ke depan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 10.11, frekuensi default yang diharapkan EDF yang dihitung mencerminkan probabilitas
bahwa nilai pasar aset perusahaan akan jatuh di bawah pembayaran yang dijanjikan pada kewajiban utang jangka pendeknya dalam 1 tahun. Jika nilai aset perusahaan turun di bawah kewajiban utang, itu dapat dilihat sebagai bangkrut secara ekonomi. Jadi, summary-nya untuk bab ini membahas pendekatan yang berbeda untuk mengukur risiko kredit atau default pada pinjaman individu obligasi. Berbagai jenis pinjaman yang diberikan oleh LK dan beberapa di antaranya karakteristik dasar pertama kali diperiksa. Pengembalian pinjaman yang diharapkan ditujukan bergantung pada faktor-faktor seperti obligasi biaya originasi, saldo kompensasi suku bunga, dan kedewasaan. Berbagai model untuk menilai risiko gagal bayar mencakup kualitatif dan model kuantitatif. Model kualitatif biasanya mengandung faktor spesifik perusahaan, seperti reputasi dan leverage, dan faktor spesifik pasar, seperti siklus bisnis dan tingkat suku bunga. Model kuantitatif seperti linear, model probabilitas, model Logit, dan model diskriminasi linear ditujukan untuk memberikan nilai kredit yang dapat memberi peringkat atau mengklasifikasikan pinjaman berdasarkan risiko gagal bayar yang diharapkan. Itu model kuantitatif yang lebih ketat menggunakan teori keuangan dan data keuangan. Ini termasuk istilah struktur dari model tingkat kematian serta RAROC, pengambilan modal sesuai dengan risiko, dan model berbasis opsi. Berikutnya, bab kita memiliki metode untuk mengevaluasi risiko portofolio pinjaman atau risiko konsentrasi pada pinjaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.